Selamat pagi, siang, malam Bapak Renaldi. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil refactoring terhadap aplikasi kami bernama Recipe-Book. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan penjelasan singkat aplikasi, identifikasi code smell, proses refactoring, kode sebelum dan sesudah, dan hasil akhir beserta dengan demo aplikasi. Perkenalkan, nama saya Vino Arsenalwanda, dan saya akan menjelaskan singkat apa itu aplikasi Recipe-Book. Seperti namanya, aplikasi ini bertujuan untuk menyimpan resep-resep makanan ataupun minuman. Kita bisa lihat di sebelah kiri, resepi nanti akan punya ingredients dan juga steps-nya masing-masing. Kita coba run. Nah, di sini kita bisa create, kita bisa display, update, dan juga delete. Kita coba aja, create, roti, terus kita pilih kategorinya, vegan, non-vegan, preparation time, dan juga cooking time. Ingredients-nya, terus steps-nya. Oke, seperti yang bisa kita lihat, aplikasi ini berjalan dengan normal. Langsung aja kita refactoring. Pada file ingredients, terdapat dua code smell dispensables yang kami temukan. Yang pertama yaitu comment. Komen-komen ini berisikan penjelasan dari apa kegunaan satu method, ataupun komen-komen yang mungkin pada saat pembuatan aplikasi lupa untuk dihapus. Cara refactoringnya yaitu dengan menghapus komen-komen yang tidak dipakai ini. Nah, seperti yang kita lihat, ini before, dan juga ini after-nya. Code-nya terlihat lebih rapi dikarenakan nama metode itu sendiri sudah menjelaskan kegunaan dari metode-nya. Code smell yang kedua yaitu duplicate code. Di sini kita bisa lihat ada kode-kode yang digunakan untuk validasi dan digunakannya itu berulang-ulang. Kalau misalkan kita mau ganti kodenya, berarti kita harus ganti di semua metode-nya kan? Oleh karena itu, kita bisa refactoring. Dengan cara, di sini kita buat file baru, yaitu file validator, di mana isinya tuh validator dari semua file, nggak cuma ingredients. Nah, di sini kita bikin method baru untuk nyimpen si kode validasi ini. Index valid. Terus kita minta parameternya yaitu si recipe index dan juga size. Di sini kita mau return apa? Sama seperti kegunaan si validator ini, kita mau return validasinya. Kita cek recipe indexnya lebih kecil dari 0, atau recipe index lebih besar sama dengan size. Ketika kita udah buat method ini, kita tinggal bikin objek baru di ingredients, yaitu validator. Kita panggil, kita bikin namanya validator. Kalau kita udah bisa panggil objek ini, kita udah buat objeknya, baru kita bisa panggil dan ganti kodenya, yaitu validator.isIndexValid. Parameternya apa? Kita mau kasih dia recipe index, ngecek recipe index, dan juga kita mau minta dia is ingre all recipe dan size-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa aja langsung ganti semua kode-kode yang sama tadi. Di sini kita ganti juga. Di sini juga. Dan terakhir yang di sini juga. Sekarang kita cek apakah di main-nya masih jalan atau enggak. Oke, karena programnya masih jalan, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu kita pindah ke file steps. Nah, di file steps ini, strukturnya itu mirip dengan file ingredients, di mana isinya tuh ada comments dan juga duplicate code dari validasi-validasi yang digunakan berulang-ulang. Nah, kita langsung aja refactoring ya. Pertama-tama komen ini kita hapus dulu semua. Nah, kalau udah, kita tinggal bikin method baru untuk nampung si validasi ini. Kita buat method baru, private boolean is step index valid.
Terus yang dipasing itu apa? Yang dipasing itu si step index-nya. Kita return, kita cek step index lebih kecil dari 0 atau step index lebih besar sama dengan steps all recipe dan size-nya. Kalau udah, kita tinggal masukin panggil method ini di setiap validasi-validasi tadi. Kita masukin yang ini step index, kita copy paste. Yang di sini bukan step index, tapi kita masukinnya recipe index sama ke yang berikut-berikutnya juga sama. Karena refactoringnya udah selesai, di sini kita bisa lihat ya, ada method baru kita namain isStepIndexValid untuk gantiin kode-kode yang diulang-ulang tadi. Terus komen-komen yang nggak kepake ini juga udah di-delete semua. Sekarang kita tinggal cek apakah masih jalan atau tidak programnya. Di sini kita bisa lihat programnya masih jalan, jadi kita lanjut ke part berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Saputra Lukito. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama CodeSmell dalam file recipe dalam aplikasi Recipebook. Oke, yang pertama dapat lihat di sini terdapat CodeSmell yaitu comments karena di sini ada komen yang tidak dihapus. Mungkin saat dalam pembuatan pembuatnya lupa untuk menghapus komen ini. Oke, cara mengatasinya adalah kita dapat menghapus komen ini. Kemudian CodeSmell yang kedua adalah function setNewID to food. Mengapa bisa disebut CodeSmell? Karena dapat dilihat ya dalam codingan ini tidak ada sama sekali file setNewId to food yang dipanggil. Dengan artian berarti function ini tidak dapat digunakan dan tidak berguna sama sekali. Maka dapat disebut dead code. Cara mengatasinya adalah sama seperti tadi, tinggal kita hapus saja function yang tidak dipakai. Kemudian selanjutnya ada CodeSmell comments lagi karena di sini terdapat komen yang tidak dihapus. Alasannya sama, mungkin karena pembuatnya lupa untuk menghapus. Nah, cara mengatasinya yaitu tinggal dihapus saja. Oke, untuk selanjutnya, CodeSmell yang terjadi ada di dalam function atReceive. Di mana di function atReceive ini kita diminta untuk menginput beberapa string seperti input name, input cat, input type, dan input vegan. Kemudian, kenapa bisa disebut CodeSmell? Karena setiap input itu memiliki metode masing-masing. Dan setiap input ini juga digunakan dalam fungsi yang lain. Maka akan disebut sebagai long method. Karena kita akan menggunakan metode yang sama, dua function, dan tidak kita sederhanakan. Nah, untuk menjaga keefektifan tersebut, maka kita perlu yang namanya extract method. Function ini yang dalam input name akan kita buat ke dalam function baru. Nah, jadinya akan seperti ini, di mana kita akan membuat function input name, berisikan seperti string input name, kemudian metode yang tadi, dan return input name-nya sendiri. Di sini ada function baru yaitu validator. Kalau di tempat tadi kita lebih sama dengan 3, di sini kita membangun validator, yaitu kita panggil dari kelas validator itu sendiri untuk mempermudah validasi. Sama juga seperti function input get, kita masukkan metode yang tadi dan return hasilnya yaitu string input get. Nah, ini untuk before dan afternya. Bisa dilihat ya, kalau yang before-nya ini kelasnya lebih panjang, fungsinya itu lebih panjang, lebih rumit, lebih susah dibaca. Kemudian setelah kita ekstrak metode, kita buat function sendiri-sendiri, bakal jadi lebih simpel seperti ini. Contohnya input name sama, kita bikin metode baru, kita bikin function baru. Ini kita ekstrak metode juga. Terus input type, input vegan kita ekstrak metode, caranya sama seperti tadi. Terus di sini ada input type lagi, kita caranya sama juga.
input prep time juga sama, input cook time juga sama, kita ekstrak method, input list ingredient per recipe juga sama, input list steps per recipe juga sama, dan intinya rata-rata di sini semua menggunakan code smell yaitu long method. Oke, selanjutnya ada sebuah metode yang dimana digunakan untuk menggenerate sebuah ID. Kita lihat di sini. Sini adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat suatu ID. Nah, karena metode ini dipakai di dalam function lain, maka untuk menjaga keefektifan tersebut, kita akan membuat metode ini ke dalam suatu function. Seperti yang kita lihat di kiri ini, kita dapat mengekstrak metode tersebut ke dalam sebuah function generate ID yang berisikan hal yang sama, yaitu 3 buah random number, kemudian di return dengan ID yang akan digunakan. Bagaimana untuk pengaplikasiannya? Yaitu kita dapat lihat di sini bahwa kita hanya masukkan string input ID dan memanggil function tadi dan memasukkan cat yang telah kita isi. Kemudian kita masukkan validasi yang tadi, if input cat sama titik equal ignore cat sama food, maka akan kita masukkan function-function yang berisikan tentang food. Begitu juga sebaliknya dengan beverage. Oke, selanjutnya dalam function display, di sini ada sebuah method yang menunjukkan untuk mendisplay seluruh item yang ada. Bisa dilihat di sini ya, di sini akan nge-print seluruh item yang ada. Nah, karena metode ini sangat penting dan dipakai di setiap function, maka kita akan ekstrak metode ini ke dalam sebuah function yang dapat dipanggil dengan mudah ketika dibutuhkan. Ya, seperti lihat code yang after ini sebelah kiri. Kemudian di sini juga ada code smell long method juga, input view. Seperti yang tadi input name di atas, caranya sama, kita buat function baru. Kemudian di sini juga ada metode di mana kita ingin meng-print sebuah receipt secara detail. Nah, metode ini juga penting karena bakal dipakai di setiap function juga. Maka kita akan bikin function yang baru untuk metode ini, yaitu display receipt details. Di mana isinya sama, kita akan nge-print seluruh ini semua, sehingga memudahkan kita untuk memanggil ketika kita membutuhkan function ini. Dan bagaimana untuk code yang sudah jadi, kita akan panggil ke atas, kita lihat kembali lagi ke atas. Nah, di sini kita lihat ada function cout, itu sama seperti display. Isinya juga sama, di sini kita panggil function display all, kemudian string input view sama seperti input name tadi, dan juga kita akan panggil display receipt detail. Dan code-nya jauh lebih simple dibanding code before yang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valencia Chen, NIM 26020711650. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai update receipt. Di update receipt sendiri ini banyak banget, ini termasuk long method dan juga banyak duplicate code. Tapi sebelumnya Pak, saya izin untuk nggak full live coding, karena kalau full live coding itu akan makan waktu yang menurut saya banyak banget dan videonya akan jadi lebih panjang. Nah, jadi yang pertama ini, saya akan mulai dari sini. Nah, ini sendiri udah duplicate code ya, karena sebelumnya itu udah ada. Jadi bisa kita langsung hapus aja, kita ganti langsung jadi method yang udah ada, yaitu display all. Display all ini yang emang method khusus untuk nge-display semua list recipe yang udah kesimpan. Nah, yang kedua itu ada ini, input ID. Input ID sendiri sebelumnya juga udah ada metodenya. Bisa kita gunakan lagi di sini, kita reuse lagi. Langsung kita hapus aja dari bagian sini berarti. Kita masukin berarti string ID, update ID sama dengan input ID. Nah, sekarang kita lanjut ke pattern. Pattern ini tuh sebenarnya untuk validasi di prep time sama cook time. Jadi bisa kita hapus aja langsung, karena nanti bakal langsung ada di method yang untuk input prep time sama cook time. Yang nanti bakal kita reuse lagi di sini. Nah, yang kedua ini ada loop. Loop ini tuh sebenarnya gunanya untuk cari dari data kita tuh yang mana sih yang cocok sama si update code-nya, update ID-nya maksudnya. Sebenarnya tinggal bisa kita hapus aja. Kita langsung pakai ini. Kita langsung pakai aja receipt object sama dengan berarti kita pakai langsung get receipt by ID. Nah, ini dimasukinnya berarti update ID. Nah, kalau misalnya ketemu objek itu pasti bakal megang si receipt. Tapi kalau nggak ketemu, objek itu pasti akan return null. Berarti di sini kita akan cek, kalau misalnya objeknya itu sama dengan null, berarti nggak ketemu ya resepnya ya. Resepnya nggak ketemu, berarti tinggal
kita display code wrong, terus kita break. Ini fungsi break itu biar langsung loop do while yang ini di luar ini langsung ke putus. Berarti di sini kita langsung pakaiin else aja. Nah, else-nya itu berarti nanti isinya adalah bagian ini langsung kita hapus aja. Oh ya, sebelumnya aku mau ini aja sih, Pak. Di sini kan ada kita cari di sini sebelumnya di code beaver itu caranya berdasarkan kategori. Berarti ada food sama beverage ya. Nah, itu sebenarnya di dalamnya tuh mirip banget dan bahkan bisa dibilang duplicate code. Food sama beverage sama persis. Beberapa sama persis yang dimana bisa kita gabungin sebenarnya jadi satu method aja. Nah, ini termasuk duplicate code, tapi sebelumnya untuk detail sendiri kan udah ada metode dia. Nanti di sini else tinggal kita tulis display receipt details. Nah, karena di sini udah ada nih display receipt detailnya, nah berarti ini kita bisa hapus aja. Nah, untuk menu ini kita bisa ekstrak dia jadi method. Aku akan pakai shortcut aja. Nah, ini berarti display menu update. Nah, langsung kayak gini aja. Jadi nanti di display menu update-nya itu bisa kita lihat. Nah, dia kayak gini. Terus nanti kalau misalnya objek kita ada food, bakal nge-print si vegan. Nah, nanti bakal nge-return si option-nya. Nah, di sini sendiri, kita langsung aja ke sini. Ini komen bisa kita hapus aja. Terus, untuk minta input ini bisa kita pakai lagi method yang udah ada di atas, yaitu input name. Berarti tinggal string update-nya sama dengan input name aja. Berarti nanti bagian sini tinggal dihapus. Nah, berarti tinggal di set name aja. Kayak begini. Sorry, nanti ini objek. Habis dan nerima, terus nanti disimpan di sini. Di set name, berarti nanti udah berubah, nanti tinggal langsung display update. Nah, sisanya ke bawah itu sebenarnya sama semua, tapi akan saya skip aja Pak, karena sama persis kayak begini. Nah, kita langsung ke bagian update ingredients ya. Ini beda dengan yang lain, karena di dalamnya masih ada menu lagi, yang bisa dipilih mau diganti ingredients ya, atau mau input baru ingredients baru, atau mau delete salah satu ingredientnya. Nah, ini tinggal kita extract method aja sebenarnya. Langsung kayak begini aja, nih. Nanti si option ini akan rampung, nanti bakal dipakai di masing-masing if else ini. Nah, di dalam if else ini yang pertama untuk ganti ingredients, sebenarnya ini bisa kita jadiin method baru lagi, tapi sebenarnya aku mau kasih tahu aja, bagian ini itu validasi itu bisa kita bisa reuse lagi method validasi yang ada di class validator. Nah, biar ini aja, berarti nanti ini kita copy, kita bikin dia jadi method baru. Nah, kayak gini aja, langsung aja private void inner ingredient list update ingredient list. Tinggal kita masukin ini ke dalam sini. Nah, nanti ini bisa kita panggil di atas. Jadi parameternya itu bakal index sama int size dari size dari list ingredients. Berarti di sini nanti tinggal kita ganti lagi jadi validator dot choose valid, masukin index sama size. Nah, di sini berarti tinggal kita hapus aja. Kita ganti, kita pakaiin dia berarti tadi update inner ingredient list. Jadi di sini itu buat nangkep indeks resepnya berapa, sama di sini itu buat size dari ingredientsnya berapa. Nanti kenapa ini taruh di sini? Karena kan nangkepannya di loop, nggak bisa aja terjadi perubahan size dari ingredients ya. Jadi otomatis bakal langsung ke update kalau kita taruh di sini. Berarti di sini tuh index receipt. Nah, di sini itu untuk size-nya. Nah, sisanya itu bisa kita extract method lagi, tapi nggak saya tunjukin. Ini mau ditunjukin aja untuk update ingredients sendiri. Di sini untuk metodenya isinya seperti ini. Di sini display menu update inner itu isinya kayak gini, change input new menunya gitu. Terus di dalamnya juga udah pakai update inner, input inner ingredient sesuai dengan apa yang dikodingin tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke delete receipt. Nah, delete receipt sendiri itu bisa kita lihat yang pertama ini ada print list receipt. Ini kan di awal udah ada metode tersendiri kan, udah dibikin. Nah, kita bisa tinggal ganti aja langsung ke metodenya, yaitu method display. Langsung aja ya, berarti kita tulis di sini berarti display all. Nah, terus selanjutnya ini ada minta input ID lagi. Nah, input ID ini sama aja ya, kayak di atas, berarti tinggal kita ganti lagi, dia jadi method yang udah kebikin, yaitu metodenya input ID. Berarti tadi delete ID sama dengan input ID. Nah, habis itu di bagian ini kan untuk cari si resepnya yang pengen dihapus, tapi berdasarkan indeks. Di sini bisa kita
ekstrak metodenya jadi metode baru. Metode barunya itu bisa dibilang berarti misal kita bikin private void private int delete index. Delete index berarti inputnya itu adalah si string id ya, string. Berarti tinggal kita pindahin aja si ininya, loopnya. Copy. Kalau misalnya ketemu, berarti dia return i. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, berarti return -1. Ini yang menandakan kalau misalnya kalau harus ketemu return indeksnya, tapi kalau nggak ketemu bakal return -1. Berarti di sini loopnya tinggal bisa kita hapus aja langsung si if sama loopnya. Tuh, kita bikin data index. Nah, data index ini buat nampung indeks yang udah tadi ketemu. Delete index, masukin si ID delete-nya. Nah, nanti dicek kalau misalnya data indeksnya itu berarti enggak sama dengan 1, enggak sama dengan -1, berarti ketemu ya artinya ya. Berarti kita langsung aja masukin si ini ke dalam sini. Ininya berarti tinggal kita ubah dia jadi data index. Ini juga sama yang ini juga. Nah, habis itu break dihapus aja, berarti tinggal else ya. Udah kayak gini paling delete-nya. Ini before ya, delete resipnya yang awalnya punya banyak ngeprint ini langsung dijadiin display all. Terus dari input ID ini juga jadi kayak begini. Terus untuk loop nyari si data indeksnya langsung pakai method find delete index yang udah sebelumnya diketik. Terus sisanya ke bawahnya juga, ini tinggal di remove aja. Sama aja ke bawahnya, gitu. Nah, jadi ini mau buat aku kasih overall-nya aja. Ini buat kelas ingredients-nya. Nah, ini udah beberapa udah keganti validasinya. Terus ini untuk main-nya. Terus ini untuk ada resipnya sendiri. Ini untuk class tab sama yang terakhir validator itu kelas yang baru aja ditambahin ya. Nah, untuk ngepastikan aja kalau ininya jalan, kita coba run aja. Kita coba create new aja, misalnya namanya nasi goreng. Kita coba misalnya validasi, berarti validasi bisa ya. Terus di search, so ada vegan, misalnya 9 menit atau 10 menit. Ingredients misal ayam, nasi, terus kita ganti stepnya digoreng. Nah, ini udah berhasil, terus kita bisa langsung cek aja mungkin di see all. Nah, ini bakal muncul. Terus kita coba input ID-nya mungkin formatnya salah. Minta ulang lagi, terus kita coba input ID yang formatnya benar tapi nggak ada di atas. Jadi minta lagi berarti sesuai. Terus ini ditunjukin, bisa kita ke update receipt sama F882, F822. Nah, di sini bisa dilihat. Bisa kita mau ganti receipt name ya, misalnya kita ganti jadi ayam bakar. Kita ganti. Terus kita bisa contoh mau langsung aja edit ingredients-nya ya, kita ke 5. Misalnya kita mau ganti yang satu, kita mau change, kita coba masukin indeks yang salah ya. Nah, dia akan minta ulang lagi. Jadi kalau bisa masukin indeks yang benar, tinggal kita masukin ulang berarti hujan misal contoh. Nah, ini udah keganti ya. Terus kita mau input baru, misalnya nasi, udah benar. Terus kita misalnya mau delete, berarti tinggal delete indeks yang sesuai. Bisa salah, nih, kita. Nah, untuk back lagi, 0 terus. Nah, untuk delete sendiri, delete berarti sesuai sama ID yang ada. Misal contoh kita masukin ID salah, nggak akan ke-delete. Jadi kalau misalnya kita masukin ID yang benar, delete sukses, jadi ntar di all-nya ada semua data. Nah, sekian video code engineering dari kelompok kami. Mohon maaf mungkin jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Terima kasih.